Ya, bagaimana jika tim yang sedang on fire akan bertemu dengan tim yang sudah berulang kali juara liga? Nah, ini yang akan berlaku di perlawanan lusa, tepatnya hari Jumat malam, di mana tuan rumah Sabah akan bertemu Johor Darul Ta'zim. Nah, bagaimana prediksi dari jalan-jalan sepak bola? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga sehat-sehat semuanya. Ini vibe-nya menarik jelang laga antara tuan rumah Sabah FC melawan Johor Darul Ta'zim ya. Apalagi sekali lagi aku cakap ini perspektif yang menarik ya, kalau saya ini cakap dari orang Indonesia ya, karena di Sabah itu ada Sadil, di JDT ada Jordi Amat. Walaupun Jordi Amat ini belum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ya, karena kita juga tahu kemarin ramenya seperti apa. Tapi dua player ini sudah saling kenal ya, antara Sadil dan juga Jordi Amat. Karena Jordi Amat juga pernah berlatih bersama Sintayong, bersama Sandy Walsh ya, ketika berada di Jakarta ataupun Indonesia pada masa itu. Jadi menarik lah untuk match up ini. Apalagi Sadil juga sempat diwawancara terkait kepindahan Jordi Amat ke JDT ya, dan di situ Sadil memberikan respon yang baik dengan mendukung apa yang diputuskan oleh Jordi Amat untuk bermain di Johor Darul Ta'zim. Nah, sebelum prediksi terkait perlawanan tersebut ya, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Terima kasih ini karena sudah mau 51.000 ya yang subscribe. Jadi yang baru nonton tapi belum subscribe, bolehlah bantu JJS agar cepat menuju 100.000 subscriber ya. Semoga saja bolehlah untuk tahun ini, walaupun tinggal setengah tahun lagi ya teman-teman, agak berat, tapi semoga ini bisa terwujud. Amin. Nah, aku bacakan dulu ya terkait artikel-artikel jelang laga ini ya. Ini karena menarik ya. Misalnya aku ada artikel dari majority.com ya. Peluang benang JDT, Sabah FC wajib manfaatkan posisi tuan rumah ya. Klub Borneo Sabah FC pernah mencetuskan fenomena ya apabila merajui Liga Super buat apabila menewaskan Sri Pahang 2-1 pada Jun lalu, sekaligus memintas penyandang juara Johor Darul Ta'zim ya. Bagaimanapun kedudukan di Persada Liga tersebut tidak kekal lama apabila skuad Harimau Selatan kembali merampas semula tahta peneraju Liga Super selepas membelesah Selangor 5-1 di Stadion Sultan Ibrahim pada minggu berikutnya. Kini skuad kendalian Benjamin Mora itu telah mengumpulkan 23 mata. Satu mata di depan Sabah FC yang beraksi satu perlawanan. Susulan itu, peminat sukan tanah air sudah mula mencongak sekiranya ada sinar buat skuad Sang Badak ya, menunjukkan taringnya dengan membenamkan pasukan Johor Darul Ta'zim pada pertembungan dua pendahulu di Stadium Likas Sabah pada Jumat ini. Di atas kertas, Sabah FC diramalkan bakal menghadapi misi sukar ya untuk menentang Johor Darul Ta'zim. Namun, pemerhati sukan Muhammad Sadek Mustafa enggan terlalu skeptikal dengan kebolehan pasukan dari negeri di bawah Bayu itu. Menurutnya, peluang masih ada untuk Sabah FC karena mereka dikendalikan oleh sosok yang sangat arif tentang perlawanan dalam liga tempatan, yaitu Datuk Ong Kim Swee. Perlawanan antara Sabah FC dan JDT pada Jumat nanti sama ada akan menjadi menarik atau membosankan. Permainan membosankan sekiranya Sabah masuk dalam perangkat taktikal JDT. Perlawanan akan menjadi menarik sekiranya Sabah mampu menggunakan kebijaksanaannya mengikat JDT seperti mana Melaka United lakukan ke atas pasukan dari selatan itu minggu lalu. Datuk Ong Kim Swee ini orang yang berpengalaman luas. Saya yakin dia akan memanfaatkan mastermind mereka betul-betul untuk kawal permainan nanti, katanya kepada Majority. Tambah pensyarah kanan Fakultas Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara, UTM Shah Alam itu lagi, penyokong Sabah FC sepatutnya memanfaatkan kedudukan mereka sebagai tuan rumah untuk mempengaruhi moral pemain-pemain mereka. Kita tak dapat nafikan JDT memang ada kelebihan jika dibandingkan antara dua pasukan ini. Bagaimanapun satu kelebihan besar ada sebagai pasukan tuan rumah adalah penyokong. Penyokong harus turun untuk beri semangat kepada pemain-pemain Sabah FC. Itu juga boleh melemahkan semangat lawan, katanya. Sebagai rekor, JDT mempertahankan kejuaraan Liga Super yang dimiliki oleh mereka selama 8 musim berturut-turut sejak 2014.
Nah, itu kalau dari majority ya. Ini juga ada postingan dari Harimau Selatan ya, page harimauselatan.com. Kehadiran JDT ke Sabah jadi bahan bualan penyokong bola sepak ya. Sepanjang 3 musim sejak Sabah kembali ke Liga Super, perlawanan antara JDT dan Sabah tidak pernah dirasakan mempunyai aura seperti perlawanan Jumat ini. Kehadiran Harimau Selatan ke Stadion Likas kali ini menerbitkan satu euforia yang begitu positif buat para penyokong Sabah dengan jualan tiket habis dijual 10 hari sebelum perlawanan ya. Malah di media sosial juga aksi Jumat ini menjadi topik perbualan yang trending ya, sekaligus menambahkan kehangatan perlawanan top of the table kelas ya. Sabah kini dalam prestasi yang cemerlang apabila menduduki tangga kedua Liga selepas mendapat sentuhan Datuk Ong Kim Sui dan juga beberapa pemain yang berpengalaman. Sejak dari dahulu di mana JDT hadir pasti akan memberikan kegembiraan kepada para penyokong, janaan ekonomi yang menggalakkan dan suasana menonton yang hebat karena stadiumnya penuh. Selepas berjaya mencipta rekor kehadiran buat pasukan lawan di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka, kini giliran Sabah pula menerima tempias popularitas JDT yang kini bergelar klub nomor 1 ASEAN. Anda penyokong yang hadir hanya mau menyaksikan pasukan mereka beraksi bersama-sama, pasukan yang sudah layak ke peringkat 16 Liga Juara-Juara Asia dan mau menyaksikan JDT dengan mata sendiri. Namun ada juga yang menyaksikan JDT tewas karena semua tahu bukan mudah hendak menewaskan JDT dan siapa yang mampu melakukannya akan mempunyai bragging rights dan menjadi kebanggaan para penyokong. Apapun yang diharapkan pastinya satu perlawanan sukar yang akan dilalui JDT. Keadaan stadium yang penuh pastinya akan memberikan semangat buat para pemain untuk memamerkan aksi yang mantap dan menghibur. Selamat maju jaya kepada kedua-dua pasukan ini. Ini adalah pertemuan ke-7 JDT dan Sabah dengan Harimau Selatan memenangi kesemua pertemuan ini. Pastinya Jumat ini satu lagi aksi menarik untuk kita saksikan sebagai penyokong ya, JDT. Kepada yang terbang ke kota Kinabalu, jaga diri dan jaga nama baik JDT. Luaskan kuasamu, Johor. Ya, jadi ini adalah pertemuan ke-7 dan semuanya dimenangkan oleh Johor Darul Ta'zim ya. Begitu juga musim lepas ya, 2 ada di pertemuan di Malaysia Cup, 2 lagi itu ada di Liga ya, dimana dua-duanya juga dimenangkan oleh Johor Darul Ta'zim ya. Sempat aku singgung di video sebelumnya bahwa di perlawanan di Stadion Likas, JDT mengalahkan Sabah dengan skor 1-4 ya. Sabah dicetak oleh Levi Madida yang sekarang bermain dengan Johor Darul Ta'zim, sedangkan JDT 4 golnya dicetak oleh Beksen da Silva, Leandro Velasquez, dan satunya ini oleh Arif Aiman ya. Dan ya nama Beksen memang tak ada dalam skuad JDT, kemungkinan akan digantikan oleh Rodriguez. Tapi apakah ini akan membuat Sabah boleh mengalahkan JDT? Ya ini belum tentu juga. Nah ini ya, bagaimana prediksi dari jalan-jalan sepak bola? Kita tahu Sabah ini kalau kita mengacu 5 tren perlawanan akhir ini, perlawanan terakhir Sabah ini memenangkan 4 perlawanan hanya sekali imbang. Sedangkan JDT 3 menang, 2 imbang. Nah, dan tapi JDT karena startnya sangat bagus, ini memang sekarang unggul 1 mata dibanding Sabah. Dan JDT pun masih ada 1 perlawanan berbanding dengan Sabah itu sendiri ya. Ini yang menjadi perbedaan. Nah, momentum memang mungkin ada di Sabah ya. Faktor tuan rumah, 5 perlawanan terakhir yang sangat baik ya, ditambah memang mungkin missnya adalah strikernya ya, dari Sabah ini kurang padu lah menurut aku, kurang oke karena yang didatangkan pun belum menunjukkan jaringan ya, dan kalau dilihat aksinya juga kurang meyakinkan ya, tetapi kita tak pernah tahu apa bisa, boleh jadi ketika melawan JDT bisa perform ya lebih baik lagi gitu, kita tak pernah tahu soal itu. Tapi kalau kita mengacu ini memang lebih secara kolektif ya, Sabah untuk yang mencetak jaringan ya, tidak mencolok seperti yang dipertontonkan oleh JDT, bagaimana Beksen da Silva ini sangat dominan untuk mencetak jaringan, dan ini faktor Beksen akan tak muncul di perlawanan esok. Nah, ada beberapa yang memprediksi perlawanan ini akan berakhir dengan kedudukan imbang. Tapi menurut aku ini akan sukar ya kalau perlawanan ini berakhir imbang. Sekali lagi ya, Sabah ya dengan faktor penyokong, dengan tren yang sangat baik, tentu saja ingin memenangkan perlawanan ini untuk bisa mengkudeta Johor Darul Ta'zim. Begitu juga JDT ya, selain memang kedalaman yang sangat baik ya, taktikal yang juga menurut aku, transformasi Benjamin Mora musim ini juga sangat baik ya, dibandingkan yang musim lepas ini selalu stagnan dengan formasi 4-3-3, tapi sekarang lebih cair lagi gitu. Ditambah transfer
perpindahan tengah musim yang menurut aku juga sudah tepat yang dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim. Yang paling penting juga selain memang kedalaman skill pemain ya, nama besar yang ada dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim dan juga faktor jurulatih, itu tentu adalah faktor mental juara ya. 8 kali beruntun dan ini on the way ke 9. Ini yang menurut aku amat berat, dan ditambah kalau Sabah ini masuk ke perangkap dari Johor Darul Ta'zim ya, tidak melakukan pressing khususnya ya, karena ya beberapa memang masih muda ya, tapi ada beberapa juga yang secara umur tidak muda lagi di Sabah ya. Jadi kalau misalnya menerapkan model pressing atas untuk menekan Johor Darul Ta'zim ini ya dalam waktu yang konstan itu agak kesukaran secara stamina ya. Tapi kalau misalnya tak ada pressing ya, JDT memainkan bola seperti biasa, ini ya gampang lah JDT untuk memenangkan perlawanan. Mungkin ya memang sesekali akan ada counter attack yang memanfaatkan kecepatan wing yang dimiliki oleh Sabah, misalnya Sadil Ramdhani ya, dan memanfaatkan umpan-umpan akurat dari Badrul Bachtiar. Ini bisa menjadi kunci untuk melakukan counter ataupun serangan balik dan menciptakan kebuntuan dari Sabah FC. Tapi sekali lagi tak gampang untuk lolos ya dari perangkap dari Johor Darul Ta'zim, tetapi dengan faktor tuan rumah ya, fighting spiritnya harusnya memang super tinggi yang ditunjukkan oleh Sabah. Ini boleh membuat pressure untuk pemain Johor Darul Ta'zim ya. Apabila tak tenang biasanya membuat aliran bola itu tak tepat ya, out dan segala macam. Tapi sekali lagi apa yang ditunjukkan JDT di Liga Jura-Jura Asia dan esok ini akan menjadi ujian ya buat JDT. Tapi ini sudah biasa ya dijalani oleh Johor Darul Ta'zim. Dan menurut aku ini tak akan ada skor imbang ya antara Sabah melawan Johor Darul Ta'zim, dan aku harap ini perlawanannya menjadi perlawanan terbuka dan enak untuk ditonton ya. Sabah juga harusnya memberikan perlawanan yang signifikan, tetapi di perlawanan ini aku masih mengunggulkan JDT boleh mendapatkan 3 mata di Stadium Likas ya. Karena kenapa aku tak cakap imbang ya? Karena aku yakin ini Sabah juga mati-matian dalam all out untuk mendapatkan 3 mata ya. Jadi bertahan menurut aku tidak, tapi akan frontal juga nih Sabah nanti dengan fighting spiritnya, dan kita tunggu Sadil ya tentu saja akan menggunakan penetrasinya, kecepatannya digunakan ya. Ini menarik ya, tetapi menurut aku JDT akan kembali bisa mendapatkan 3 mata ya. Nah, menurut teman-teman seperti apa ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan tentu saja sebagai orang Indonesia ini menarik ya, kalau misalnya nanti saya menonton aksi Sadil, ini ujian juga kualitas Sadil ya ketika melawan yang secara level klub ini di atas Sabah ya. Kita harus akui JDT salah satu klub terbaik di Asia Tenggara saat ini gitu. Dan ini kesempatan Sadil juga sebelum yang dikabarkan kan Sadil musim depan tidak bermain di Sabah lagi ya. Jadi mungkin ini kalau bisa membuat Sabah memenangkan melawan JDT, ini akan memacu semangat dan apa ya, menjadi cabaran cukup keras untuk JDT musim ini, karena kita tahu dari musim ke musim susah untuk selalu mengimbangi JDT sampai akhir. Nah, sedangkan JDT ya ini faktor mental akan berbicara, faktor pengalaman pemain ini juga akan berbicara, dan tentu saja kita tengok besok seperti apa. Tapi sekali lagi menurut aku prediksinya JDT akan memenangkan perlawanan ini, dan tak ada seri lah menurut aku. Nah, itu aja untuk video kali ini. Nah, menurut teman-teman prediksinya seperti apa? Tulis di kolom komentar. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. See you aja semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.